Aku tuh kalau nggak salah baru semingguan pindah deh. Aku pikir ada orangnya. Terus aku nanya lagi kan yang udah lama tinggal situ. Terus kata si teteh, enggak itu mah udah 10 tahun kali nggak ada penghuninya. Hah? Papa aku mau nanya, ternyata orangnya sakit nih. Orang yang ngebantuin aku buat ngebersihin rumah. Sakit, masuk rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal. Emang kenapa pesugihan apa sih emang orang ini? Aku bilang gitu kan. Wah parah, ini mah udah lama. Jadi dia tuh kata si ibu kan emang punya mata batin gitu ya, punya anak-anak ambar juga kan. Jadi dia bilang, dia itu kayak pesugihan tuh udah dari tahun 80-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Kak Abel. Waduh, gimana Kak? Hai, Kak. Kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Siap, Kak, Bang. Nah, Abel temonnya mana temon? Abdel. Abdel itu. Abdel ya, bukan Abel ya. Oh, Abel. oke. Lagi sibuk apa nih Kak? Aku sih di rumah aja jadi ibu rumah tangga sih. Nggak Ibu lagi rumah sibuk tangga. kerja. Berarti ngurusin anak tuh. Iya, nah, ngurusin anak. So, ajarnya kewajiban seorang ibu-ibu. Nah, Iya, benar, nggak usah kerja tapi urusin aja anak. Nah, Iya. oke. Oke Kak, jadi teman-teman semua, Kak Abel ini dari salah satu daerah Bogor lah Kak ya. Dan ingin menceritakan pengalamannya nih Kak, ketika di mana nih Kak? Ketika di kontrakan, tapi bukan yang sekarang, di kontrakan yang dulu 2020 pas aku tinggal pertama kali. Itu daerah mana Kak? Daerahnya di Bogor, cuman adalah di satu tempat berarti di Bogor. daerah, berarti sempat pindah rumah lah ya? Pindah pas 2022 pindah. Oh, oke. Dan itu kontrakannya ada kejadian apa aja tuh Kak? Intinya tuh Kak? Intinya sih dari pertama aku pindah itu 2020, pertama nikah kan, dari awal nikah terus pindah punya sendiri gitu, maksudnya mandiri. Terus habis itu kejadiannya dari awal ngontrak di situ sampai akhir aku pindah itu selalu diganggu terus. Jadi emang sumbernya itu di situ, di kontrakan itu. Karena di kontrakan itu, seberang kontrakan tuh ada rumah yang kosong bertahun-tahun. Bahkan katanya sih udah hampir belasan tahun lah kosongnya. Belasan Jadi, tahun udah lama loh. Iya, di daerah situ tuh bener-bener belakangnya kebun-kebun doang. Kak Abel tahu gak? Itu kontrakan dulunya bekas apa? Kalau dulunya bekas apa sih, katanya sih emang dulunya rumah biasa aja, terus dijadiin kontrakan. Cuman yang lebih seremnya itu karena di depan kontrakan itu ada rumah Yang tadi kosong. rumah kosong. Dan rumah kosong terus belakangnya kebun doang tuh. Kebun, makanya situ mungkin pusatnya situ. Iya, di ya, pusatnya kayak di itu. situ. Emang di situ Oh, sumbernya. emang di situ, bukan mungkin kayak emang di situ. Sumbernya emang sumber. Oke. Mungkin teman-teman semua udah pada penasaran Kak. Tahan dulu kan nih ceritanya Oke. ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi ceritanya itu aku nikah 2019, awal 2019 kan.
Aku nikah, terus punya anak. Aku awalnya nikah tuh nggak langsung tinggal sendiri. Jadi tinggal sama orang tua dulu, terus mertua. Abis itu gak lama tuh aku berpikir kayak harus mandiri nih, ya kan. Akhirnya suami bilang ya udah deh cari kontrakan. Terus abis cari kontrakan itu kan suami aku kan pulang seminggu sekali ya. Jadi nggak mungkin dong aku nyari kontrakan yang jauh dari rumah orang tua. Karena kan aku punya anak bayi kan. Jadi aku takut kayak kalau misalnya dilepas sendirian doang tuh kan aku nggak bisa kan. Akhirnya suami aku bilang ya udah deket mama aja biar gak jauh gitu kan. Akhirnya mama aku carilah kontrakan yang deket rumah mama. Di situ udah gitu ada nih salah satu kontrakan yang mama aku yang ngerekomendasiin. Kata mama aku udah di sini aja jadi deket tinggal jalan katanya gitu kan. Ya udahlah aku lihat-lihat dulu nih kontrakan. Awalnya sih pas aku masuk tuh udah gak enak hawanya. Jadi itu kontrakan tuh kan kayak 4 petak gitu ya kayak. Jadi tuh kayak turun gitu loh. Jadi kan ini rumah penduduk nih. Nah si kontrakan itu agak turun, terus ini baru nih jajar-jajaran nih 4 kontrakan. Terus di depannya itu ada buat jemuran, sama depannya rumah kosong. Tapi rumah kosongnya ini dibilang kayak kumuh enggak. Rumahnya masih bagus, bener-bener rumah yang kayak layak huni lah ya. Terus aku lihat tuh kayak gimana ya, kayak apa ya, kayak yang suasananya tuh kayak gak enak gitu loh. Beda aja gitu ya? Iya kayak lembab si kontrakannya, lembab. Nah udah gitu. Di situ tuh cuman ada dua kamar yang keisi, kan aku belum masuk kan. Habis kayak gitu, aku mikirnya aku males kan cari-cari lagi. Ya udahlah yang direkomendasiin aja gitu kan. Akhirnya aku belum nempatin, masih kayak dibersih-bersihin dulu, dicat-cat dulu segala macam. Terus aku nempatin itu hari weekend pas suami libur kan. Nah pertama kali hari Sabtu aku nempatin itu kontrakan. Ini tuh udah nggak enak nih, anak aku kan masih bayi, masih 6 bulan kan. Jadi si anak aku nih jam 2 malam nangis. Terus aku pikir nangis tuh karena dia haus gitu kan, pengen nyusu atau apa. Tapi pas aku kasih dia nggak mau, nolak. Tapi dia nangis tuh sambil nutup mata, tapi sambil kayak orang gelisah gitu loh. Bener-bener yang kayak gak nyaman gitu sih, kayak kanan kiri gitu-gitu kan, kayak muter-muter gitu. Terus aku bingung kan, aku bangunin suami aku. Terus suami aku kayak udahlah mimpi kali apa gimana. Ya udah aku masih mikirnya itu mimpi atau enggak apa karena rumah baru kali ya, kontrakan baru gitu kan belum nyaman. Terus kebesokannya gitu lagi di jam yang sama, jam 2 selalu nangis lagi, tapi nangisnya itu enggak pernah ada air matanya gitu loh Kak. Kan wajarnya anak kecil tuh kalau nangis kan kalau air mata dong, ini enggak. Makanya yang aku jadiin pertanyaan tuh kok ini enggak ada air mata gitu, tapi nangis kenceng kejer gitu. Terus aku masih kayak mikirnya oh kayaknya belum nyaman di rumah itu, masih baru pindah. Akhirnya besokannya lagi, berarti kan 3 hari nih. Jadi hari Sabtu masuk, hari Minggu nangis juga kan. Terus hari Senin aku udah ditinggalin nih sama suami aku kerja. Jadi aku bener-bener berdua sama anak aku berdua. Nangis lagi nih anak aku di jam yang sama. Aku udah pikir kayak wah udah gak wajar nih nangis. Terus aku mau ke sebelah ke tetangga, udah malam juga kan. Terus aku belum kenal gitu kan. Akhirnya aku teleponin mama aku udah tidur. Ya udahlah kata aku teh. Aku iniin sendiri gitu kan anak aku. Terus akhirnya besokan paginya aku jalan ke rumah mama. Karena aku kayak ngerasa takut gitu Kak. Bener-bener kayak ini anak aku kenapa 3 hari berturut-turut nangis mulu. Kan bingung ya kalau anak kecil nangis gak bisa ngomong gitu kan, mau ngapain kan. Aku ceritalah sama papa aku. Terus akhirnya papa aku bilang ya udah deh nanti ke temen papa aku yang bisa lihat. Akhirnya papa aku nanya ke temennya nih yang bisa lihat, kenapa ya cucu saya gini gitu ceritain. Terus akhirnya temennya itu kan kayak bisa ngelihat jarak jauh gitu loh Kak. Terus temennya bilang coba nanti diliatin gitu kan. Akhirnya diliatin nih. Terus pas udah diliatin sama temen papa aku bilang udah kamu di sini dulu aja deh, jangan ke kontrakan katanya. Jadi aku nginep dulu nih di rumah papa. Terus sampai suami aku pulang kan. Terus papa aku cerita kayaknya digangguin nih, soalnya kata si Pak Yadi katanya emang katanya ada perempuan di situ. Karena kan aku kan kontrak itu kan paling ujung ya Kak, bener-bener nomor 1 itu kan paling ujung ya. Terus papa aku bilang katanya emang yang paling ujung tuh emang udah lama kosong si kontrakannya. Nah terus papa aku bilang yaudah deh nanti dibersihin katanya Pak Yadi, nanti kesana dulu katanya gitu-gitu kan, ngajiin apa gimana biar dipindahin dulu lah katanya. Terus akhirnya aku nginep di rumah papa, udah beres dibersihin, suami aku pulang kan hari Sabtu nih. Enggak kenapa-napa nih anak aku, udah mulai gak nangis di jam yang sama lagi. Berarti kan emang bener dong, ada sesuatu gitu. Terus suami aku berangkat kerja lagi, aku berdua lagi dong sama anak aku.
aku udah parno nih, karena kan diceritain dong sama papa aku, kayak ada cewek, ada yang gini-gini gitu kan. Aku telepon adek aku, temen nginep dong, gini-gini. Ya udah kata adek aku. Terus aku nungguin nih sampai adek aku pulang kan. Pulangnya malam tuh jam 9-an lah. Anak aku udah tidur, adek aku nginep nih. Awalnya kan kita kayak lagi ngobrol-ngobrol lah ya. Lagi ngobrol, lagi nonton, sambil ngopi-ngopi. Terus tiba-tiba tuh adek aku bilang, "Ih Kak, kok gue takut ya," kata adek gitu, kayak ngerasa gak nyaman. Karena tuh di kontrakan tuh aneh banget Kak. Jadi setiap kali itu saudara aku, temen aku, atau siapapun yang ke situ pasti bilangnya, "Kenapa ya ini kontrakan tuh kayak keeng." Kayak kalau kata orang Sunda tuh keeng. Kayak apa ya? Kayak gelap gitu. Gelap. Walaupun ada cahaya nih, kan pasti kan namanya kontrakan ada lampu dong di depannya. Betul. Tapi gak tahu kenapa setiap kali kayak ngelihat dari mau turunan itu ke arah kontrakan tuh kayak gelap aja, si suasananya tuh kayak gelap. Walaupun ada lampu di teras tuh kayak gelap banget suasananya. Terus papa aku kan udah mikirinnya kayak, aduh gimana lagi, mana baru pindah ya kan, masa mau pindah lagi gitu kan. Cuma papa aku ya udahlah, yang penting udah dibersihin, papa aku mikirnya gitu kan. Nah, papa aku mikirnya udah nggak pernah ada kejadian apa-apa. Ternyata lebih parah dari itu. Dari yang pas kejadian anak aku, seminggu oke lah, nggak kenapa-napa. Minggu depannya ini adik aku nih yang ngalamin pas nginep. Jadi pas nginep, aku kan selalu tidur kayak tengah malam gitu kan, jam 12 baru bisa tidur. Nah adik aku tuh kayak gak bisa tidur mulu, sampai bangunin aku kayak jam 1 apa jam berapa gitu. Kak, gua gak bisa tidur, pokoknya dia gitu-gitulah. Udah aku kan ngantuk kan, terus dia tuh cerita paginya, dia tuh tidur jam 3 pagi, terus dia cerita nih pas bangun jam 10 kan. Dia bilang, "Sumpah," katanya, "ini kontrakan lu aneh banget," kata dia. "Emang kenapa?" Aku bilang gitu kan. "Gue gak bisa tidur, jadi setiap dia merem tuh kayak ada di pintu kamar tuh kayak ada kunti," kata dia. "Kayak ada cewek," katanya, "kayak rambutnya panjang gitu, kunti kali ya," kata dia. Aku gitu kan. Lu mah jangan kayak gitu kan, aku udah mikirnya kan udah dibersihin. Aku bilang kan udah diusir, udah di apa gitu kan. Sumpah setiap kali merem tuh ada. Jadi ada aku kalau merem selalu kerasanya ada di sini, di pintu gitu, lagi duduk katanya. Sampai ada aku tuh erep-erep. Jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi dia udah tidur terus kebangun. Terus dia mau manggil aku tuh kayak jauh banget. Mau manggil aku tuh kayak ngomong tuh kayak nggak kedengeran gitu loh. Nah di situ adik aku kayak langsung mikirnya, ih ini kenapa gitu kan, sampai akhirnya dia tuh nggak tidur, jadinya kayak begadang. Jadi kayak tidur ayam gitu loh. Terus dia kayak, terus kan aku kayak mikir, jangan kayak gitu tuh, nanti kan gue sendirian, maksudnya gitu kan. Terus adik aku bilang, udah gue temenin, tapi dia bilang, tapi gue nemenin takut. Jadi adik aku juga mau nemenin aku takut. Terus aku bilang, terus gue gimana, masa ya gue berdua doang sama anak bayi ya kan. Terus akhirnya selang dari situ adalah tetangga nih pindah. Jadi gak lama aku pindah ke situ kan udah sebulan ya. Ada nih tetangga sebelah pindah. Yang nomor 2 berarti. Aku udah mulai plong kan. Aduh ada yang sebelah, soalnya tadinya pas aku pindah tuh yang sebelah aku kosong. Akhirnya kan ada tuh. Terus aku kayak nyapa-nyapa lah, biasa Bu, gini. Nah terus malamnya dia baru pindah, ada kejadiannya itu, adik aku teriak pas lagi mau ke kamar mandi. Jadi kan kamar mandi itu kan pintunya kayak pintu apa ya? Kayak besi gitu ya, kayak seng gitu, tau gak sih pintunya? Iya kan, kayak lapisannya bukan kayu. Nah terus adik aku tuh teriak, aku pikir kecoa dong atau apa. Sumpah bener kan kata gue, adik aku selalu kayak gitu. Kenapa? Ih, gue ngeliat sekelibat kata. Jadi pas adik aku mau ke kamar mandi sampai balik lagi, jadi ngeliat cewek di deket, jadi ke belakang pintu gitu loh. Jadi ngebelakangin adik aku. Sumpah kan gue bener lihat, kata di kamar mandi masih ada. Akhirnya aku telepon lagi dong papa aku, katanya udah dibersihin. Gimana sih, aku kan marah-marah dong akhirnya. Iya nanti ditanya lagi. Papa aku mau nanya, ternyata orangnya sakit nih. Orang yang ngebantuin aku buat ngebersihin rumah sakit, masuk rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal. So aku kan bingung kan, aduh gimana, mana rumahnya masih gini kan. Terus gimana ya, terus papa aku bilang, udahlah biasa aja ngajiin, sholatin gitu-gitu kan. Ya udahlah aku kayak gitu. Terus aku nggak ngomong nih, belum ngomong sama si sebelah aku ini yang baru pindah, karena aku takutnya dia takut juga dong. Terus aku pikir cuman aku doang yang di situ tuh yang ngerasain diganggu atau gimana. Terus setelah udah semingguan dia pindah di situ, ngejemur bareng nih ceritanya, ibu-ibu kan, pagi-pagi ngejemur bareng. Terus dia bilang, "Neng, kemarin Neng kenapa manggil ibu ya?" Cina. Malam-malam ngetok-ngetok. Hah? Aku bingung kan? Enggak, aku bilang enggak ngetok-ngetok, maksudnya aku emang suka begadang gitu jam 12. Tapi aku nggak ngetok rumah dia gitu loh. Terus dia bilang,
Oh katanya si Teteh, katanya si Eneng katanya ngetok-ngetok manggil, tapi kita udah pada tidur katanya Teh, makanya nggak dibuka. So aku bilang enggak Bu, saya nggak ngetok, aku bilang gitu. Tapi saya emang belum tidur sih, cuman saya di dalam nggak keluar, aku bilang gitu kan. Oh gitu ya, diem nih. Kayak mulai si ibu-ibu juga kayaknya mulai bingung kan, ini siapa gitu kan. Udah agak lama dia di situ, kita cerita-cerita lah ya, namanya ngumpul-ngumpul. Cerita-cerita, aku ceritain masalah aku, ternyata dia juga punya kejadian juga. Pas baru pindah juga gitu. Jadi emang bukan aku doang, aku pikir aku doang kan di kontrakan itu. Iya katanya Teh, waktu itu juga katanya Teh, ibu lagi masak katanya Teh, subuh-subuh. Jadi kan dia kan suka masak subuh ya, kalau ibu-ibu jadi udah nyetok gitu kan. Masak subuh buat anaknya bekal. Tuh kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang merhatiin. Jadi kan kontrakan tuh, ini kan ruang TV ya. Pas masuk ruang TV gitu, ruang tamu ya. Kamar, kayak lorong gitu Bang. Kayak masih kontrakan jadul gitu gak sih? Lorong, terus dapur kamar mandi kan. Si ibu lagi masak tuh kayak ada yang merhatiin aja di lorong. Cuman kan anak-anak saya belum bangun, kata si ibu Teh. Terus aku kayak mikir, oh iya berarti bukan aku doang nih. Terus habis itu setelah kita udah cerita-cerita, adik aku kan pada ketawa-ketawa nih bawa temen-temennya. Karena aku mikir deh bawa temen-temen deh katanya. Maksudnya aku biar gak berdua doang nih sama dia, bawa temen-temen dia dong pada nginep nih, ceritanya cewek-cewek doang kan. Pada nginep, kita lagi pada ngopi-ngopi. Tiba-tiba anak aku tuh tidur kan jam 9. Di belakang tuh ada pecah gelas. Kayak gimana sih, kayak gelas pecah gitu. Terus aku kayak mikir kan sebelah lagi pergi. Jadi si ibunya tuh lagi mudik ke Sukabumi, si tetangga aku ini. Terus tiba-tiba aku ke belakang, nggak ada yang pecah Bang. Gelas sama sekali nggak ada yang pecah. Piring nggak ada yang pecah. Orang gelas aku pada aman kok, pada di rak gitu. Yang jatuh Kak, benda yang lain nggak ada? Nggak ada sama sekali. Terus aku lama adik aku langsung lihat-lihatan kan, si ibu apa kali ya katanya. Adik aku mikirnya si ibu kali. Lo orang si ibu ke Sukabumi lagi mudik, aku bilang gitu kan, lagi nginep kali di rumah saudaranya. Oh terus apa ya, ada aku mikir gitu dong. Berdua nih aku berpikir sama adik aku, ya udahlah. Terus kita memutuskan untuk tidur di depan semuanya nih. Yang ruang tamu. Iya, anak aku juga aku pindahin ke depan. Takut kan. Jadi biar rame-rame lah kita tidur. Terus kan aku kan pintu kan otomatis ditutup nih, pintu kamar. Kita tidur di depan nih Kak. Itu rame banget Kak, aku berlima. Aku, adik aku, temennya 3, sama anak aku berenam dong. Udah gitu kocaknya lagi, kita lagi tidur kan, pintu kamar aku kayu kan, dibuka trek gitu gimana. Itu tuh udah mau subuh gitu, jam 3-an kali ya, kita baru tidur gitu kan karena kita begadang. Kayak dia ngebuka trek kan, kita kan tidur tuh kayak ngaduk ke sana ya, jadi pintu kayak di belakang kita dong, dibuka pintu trek gitu kan, gak mungkin angin dong. Adik aku udah gini-gini, jadi kita masih tidur ayam lah ya. Udah gini-gini, so aku udah gak mau lihat kan, aku tutupin semua badan aku pakai selimut. Besok paginya aku ngeliat itu kan, pasti kalau misalnya malam kita denger pintu kebuka, pasti ngebuka dong. Ini enggak ketutup, aneh gak loh? Ini pintunya masih ketutup, masih kayak dengan yang sama yang aku tutup, tau gak sih pintu kamar? Aku paginya bangun tuh aku ngeliat kan pintu ketutup, aku bilang maksudnya pintu kamarnya ketutup, terus kita nggak denger apa nih malam-malam, kayak pintu kamar dibuka gitu. Terus ada aku, udahlah biarin aja, asal nggak ngeliatin wujudnya. Ada aku mikirnya gitu kan. Si ibu pulang nih dari Sukabumi, aku ceritain dong kejadian yang kemarin gitu. Si ibu bilang, kenapa ya Neng, katanya. Pokoknya si ibu mikirnya, kok selalu ya digangguin, apa kita doang nih berdua. Aku mikirnya gitu. Terus akhirnya nanya nih ke tetangga nih, yang udah lama tinggal di situ siapa kan. Yang tinggal di situ tuh pertama tuh yang nomor 4, yang paling ujung pas datang. Aku nanya, terus katanya yang nomor 4, aku sih nggak pernah katanya. Yang nomor 4 mah nggak pernah dia kenapa-napa gitu, selama tinggal hampir 2 tahun tuh dia nggak pernah katanya. Tapi aku nanya nih rumah depan, ini rumah depan yang nempatin nenek-nenek ya? Aku bilang gitu. Terus si tetehnya kaget kan, enggak Neng, ini mah udah lama kosong. Jadi rumah kosong tapi ada tempat duduk kayak gini Bang depannya. Di teras itu ada tempat duduk kayu gini. So aku mikirnya berarti ada penghuni ya dong, aku pikir. Aku bilang, kok waktu itu aku lihat ada nenek-nenek mainin kucing. Jadi dia duduk nih sore-sore mau menjelang maghrib. Rambutnya putih semua kayak nenek-nenek. Gimana sih rambutnya nenek-nenek? Pakai daster, tapi dasternya bunga-bunga gitu loh, motif bunga. Terus dia lagi mainin kucing, kayak kucing kampung gitu, lagi dielus-elus gitu-gitu kan. Aku mau beli pulsa ke depan, ke warung. Aku tuh kalau nggak salah baru semingguan pindah deh. Aku pikir ada orangnya. Terus aku nanya lagi kan yang udah lama tinggal situ. Terus kata si teteh, enggak, itu mah udah 10 tahun kali nggak ada penghuninya. Hah? Aku bingung siapa yang aku lihat, itu nenek-nenek ya kan. Terus
aku berdua sama si ibu tuh kayak ngobrol gitu, terus siapa ya Bu yang aku lihat, maksudnya yang mainin kucing itu waktu pas aku pertama pindah. Terus akhirnya aduh nggak tahu cina, ibu juga suka diganggu kalau tidur teh erep-erep mulu cina, 3 kali si ibu teh erep-erep katanya. Terus aku teh nanya ke RT, nanya RT situ kan, RT-nya tuh di belakang kontrakan rumahnya. Aku ngajakin ngopi lah ke Pak RT gitu kan, ngopi di rumah aku. Terus Pak RT juga kan masih rada muda gitu kan. Aku nanya rumah yang depan, Pak itu rumah yang depan udah lama ya kosong ya? Udah, itu mah udah 10 tahun mah lebih cina. Terus aku cerita nih masalah aku ngeliat nenek-nenek itu. Emang udah sering cina. Jadi nggak cuma aku, katanya anak-anak bocil juga suka diliatin. Katanya yang bocil-bocil suka pada, kan bocil sore-sore suka pada lari-larian, apa main-main gitu kan. Katanya suka banyak itu mah yang ngeliat kalau misalnya lagi apes katanya teh. Jadi kalau lagi apes tuh suka ngeliat itu nenek-nenek di depan teras. Kata aku teh, oh, terus aku mikir lagi kan. Tapi emang gelap sih kan, kalau di rumah tuh kayak ada ventilasi kecil gitu kan, kecil, ya? jendela. Nah emang gelap rumahnya, makanya aku bingung. Masa iya dia tinggal di dalam rumah gelap-gelap gitu kan. Terus Pak RT-nya bilang, "Gak, itu mah nggak ada orangnya, emang lu lihat lagi sial kali," kata si RT-nya. So aku ceritain nih kejadian di kontrakan. Sampai ada aku lihat cewek, sampai kata yang orang pinter juga ada cewek gitu kan ngegangguin aku gini-gini. Itu kali dari rumah depan. Ngomong gitu. Aku nambah penasaran dong, itu rumah kenapa ya gak? Terus lagi bulan puasa ini tuh ceritanya, pas lagi bulan puasa kan aku kan suka begadang biar sahur gak kesiangan kan. Iya. Terus aku begadang tuh sambil nyuci nih ceritanya. Nyuci kan mesin cuci kan. Nyuci itu sekitar jam 1:30 lah beres. Terus aku teh ngejemur sebelum makan sahur, ngejemur. Ada yang lagi masak di depan rumah itu. Kan kalau orang masak kan kedengaran ya, kayak gorengan, apa sih, penggorengan ya kan, sering gitu kan. Terus aku gini kan, aku ngedengerin tuh sambil aku ngejemur-jemur. Kayak ada yang masak, tapi kan itu rumah nggak ada orangnya, ya nggak sih? Terus siapa yang masak? Aku mikirnya. Terus aku panggil adik aku, sini. Aku panggil, terus adik aku denger juga. Ih, anjir ini rumah kenapa? Kata adik gitu. Jadi ada suara penggorengan gimana sih? Sereng gitu kan. Sedangkan kita berdua tuh semua di situ tuh udah tahu nggak ada penghuninya. Dan itu gelap dari jendela ventilasi aja gelap banget. Gak mungkin atuh, masa iya sih ada yang masak gitu di dalam situ. Terus aku mikir lagi, tapi ini rumah 10 tahun ditinggalin kok bangunannya kokoh. Aku aneh. Jadi bangunannya masih kokoh banget, Bang. Masih kokoh. Ini jadi bangunan nih rumah. Belakangnya tuh kan kebun ya. Ada pohon pisangnya apa pokoknya. Jadi bangunannya tuh kayak bukan kumuh gitu. Bangunan kokoh banget. Bangunan bagus lah gitu, kayak diurus gitu. Terus aku mikir apa jangan-jangan ada aneh ya ini rumah. Aku mikir gitu kan. Terus anak aku sakit. Waktu pas udah beres nih, setelah bulan puasa anak aku sakit. Aku waktu itu ngurut sama kayak apa ya, kayak yang bisa urut anak kecil gitu kan. Tiba-tiba si Umia tuh ngomong, katanya teh, "Neng, cina, itu rumah teh kayaknya adaan ya, cina yang di seberang." "Iya," aku bilang itu. "Iya, emang selalu ngeganggu mulu," aku bilangnya gitu. "Umi lihat ya?" "Iya, cina, hati-hati ya," cina. Si Umia ngomong gitu doang, tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Pokoknya bilangnya hati-hati ya anaknya gitu-gitu pokoknya gitu. Terus kalau gak salah tuh mama aku juga pernah main nih ke kontrakan aku kan, sering lah main gitu. Ada satu kejadian pas mama aku lagi main tuh, mama aku pulang jam 1 malam. Jadi pas jam 11:30 ada suara ayam gitu tau gak sih Kak? Kalau ayam berkokok gitu loh. Oh, berkokok. Kan biasanya pagi kan kalau ayam. Iya, mau subuh. Mau subuh. Ini jam 11:30. Mama aku lagi ngerokok kan, terus mama aku bilang, "Kok ada suara ayam sih jam segini?" Terus kata mama aku, mitosnya lah ya katanya, kalau ada suara ayam ada kejadian yang nggak, maksudnya kayak ada yang hamil di luar nikah, tetangga situ atau gimana, katanya kalau orang dulu. Terus aku bilang gini, emang udah setiap hari? Kan aku nggak tahu ya kalau maksudnya ayam tuh harus subuh gitu kan bunyinya. Ya aku pikir ya udah sih namanya juga ayam, karena aku tahu ada yang miara ayam Kak di belakang kontrakan tuh. Jadi kayak ada yang ternak ayam potong gitu. Jadi aku nggak mikir curiga kenapa-napa dong, karena aku pikir ada yang miara ayam, terus ayamnya selalu bunyi terus 11:30. Terus mama aku ngomong, "Ih kamu mah masa iya sih setiap hari?" Mama aku ngomong gitu. "Iya setiap hari kok. Jadi setiap jam 12 tuh rutinitas tuh ayam bunyi mulu." Terus pernah nih suatu kejadian nih, pas aku kan udah deket ya sama yang tetangga-tetangga. Ada salah satu tetangga kontrakan nih yang sama kayak aku lah, masih muda. Masih gak beda jauh gitu umurnya. Kita ngerokok bareng, ngopi bareng gitu. Si tetenya juga bisa lihat ternyata. Terus teteh bilang,
lu pernah lihat apa di sini, digangguin apa? Aku cerita dong. Dia juga cerita, iya gue juga gini, emang sumbernya nih dari rumah yang depan. Dia ngomong gitu, terus kan dia bisa lihat nih, dia maksudnya ya ada kemampuan kayak gitu kan. Emang kenapa teh rumah depan? Emang sih banyak yang bilang juga kayak gitu, emang rumahnya itu emang adaan, katanya emang angker apa segala macam. Ya emang katanya teh, lu curiga nggak sih ini rumah bagus, kokoh, nggak ada penghuninya, aneh nggak? Aneh, itu rumah pesugihan kali, kata dia. Jadi dia tuh katanya si teteh yang ini nih, si teteh yang udah deket sama aku nih, dia bilang katanya itu rumah sengaja nggak ditempatin sama orangnya, jadi cuma buat naruh makhluknya. Ngerti gak sih kak? Oh. Ngerti gak? Paham gak sih? Jadi kayak paham kayak iya. buat rumahnya si dia orang nih ya. Oh, paham. Terus gue mikir, tapi kan kalau misalnya rumah buat pesugihan ada orang dong. Betul. Seenggaknya yang masuk, yang gimana ya gak? Betul. Ya ada, kata si teteh ada pasti, tapi di waktu tertentu. Dia mau ritual lah, mau apa misalnya ya. Iya. Tapi nggak kelihatan sama kita itu orang masuknya. Oh. Nggak tahu nih, orang kayaknya nggak lewat depan situ, nggak lewat depan rumahnya. Terus gue bingung, tapi kan nggak ada jalan lagi selain lewat situ ya kan. Iya. Gue mau udah curiga, gue mau udah tahu kata dari awal. Jadi teteh itu kontrak itu kayak duluan dia berapa bulan lah daripada aku, tapi kita belum ngobrol nih awalnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol karena ada kejadian aku juga diganggu, si ibu diganggu, dia juga ya kan. Akhirnya dia bilang, ya kan gue emang ada kemampuan lah dari abah gue, kata dia. Emang gue udah tahu katanya. Soalnya waktu itu dia bawa temen yang dari Kalimantan. Dari temennya nih yang kayak orang bisa gitu dari Kalimantan. Temennya cerita, ini rumah kayak gini. Katanya ternyata itu tuh rumahnya emang sengaja ditaruh sama dia. Jadi buat apa ya, rumah persinggahan makhluk-makhluk doang. Iya. Jadi kalau kata kita mah, buang sialnya tuh di situ dia. Oh, bisa semua makhluk tuh jadi ada gitu loh kak. Mau apapun di situ bermacam-macam tuh ada. Tempatnya lah. Tempatnya. Jadi kalau kata kita tuh mungkin dia pesugihannya nggak tahu pesugihan apa, diharusin bangun rumah yang buat makhluknya gitu kali ya. Bisa jadi. Katanya gitu sih kalau kata yang orang Kalimantan. Jadi nggak tahu nih kita dia tuh maksudnya pesugihan apa gitu. Cuman dia tuh kayaknya diharusin punya bangunan yang khusus buat naro makhluk-makhluk di situ nih semua. Cuman kan kita maksudnya dampaknya kan ke kontrakan, iya kan. Terus aku mikirnya apa yang penduduk lain juga diganggu kan nggak tahu ya. Maksudnya kan nggak pernah ngobrol gitu dong. Kita doang nih yang kontrakan doang. Terus akhirnya teteh bilang, gue juga nggak bakal lama-lama tinggal di sini, katanya. Ntar juga mau pindah, kata dia lagi nyari dulu, katanya. So aku udah makin, aduh masa iya sih pindah lagi, aku mikir gitu kan. Aku kan males banget ya nyari-nyari kayak kontrakan baru gitu-gitu kan. Karena aku mikir di sini udah enak, harganya cocok, terus gede juga gitu kan. Terus dia bilang, tapi ini juga nggak cuma dari sumber rumah depan, katanya. Emang kenapa? Aku bilang, lu lihat aja nih kontrakan, katanya kayak jorok gitu. Jadi dia bilang gini, oke lah katanya, kita yang nempatin rumah itu mungkin kita bisa kayak bersih lah ya dalam rumahnya. Cuman lingkungannya itu loh kak, kayak lingkungan yang jalanan, kayak buat jemur gitu, kumuh. Kayak nggak ada bak sampah gitu loh. Jadi kayak orang kampung kan biasanya anak kecil kalau misalnya udah jajan buang sembarangan. Nah, jadi tuh numpuk tuh sampah di ujung. Nah aku pikir iya sih ini kontrakan juga udah dari sumber rumah depan banyak makhluk, terus kontrakannya juga mendukung untuk dia juga senang di situ. Nah waktu itu aku pernah nih pas udah tahu rumah itu ada sesuatu, aku buat teman, terus teman aku pada ngopi kan. Nah aku dulu nih awalnya yang udah pernah diganggu. Jadi pas aku lagi berdua nih sama anak aku lagi nonton, terus tiba-tiba kan kan aku di ujung yang ngontrak. Di sini tuh kayak gang kecil khusus buat jalan doang. Jadi motor gak bisa masuk. Jadi cuma jalan orang doang nih sebadan. Buat ke kampung. Aku pernah ngedenger tapak kaki gitu loh, jalan kaki. Tapi kan kalau aku pikir gak mungkin kaki orang segede gitu. Ini gede banget jalannya, kayak bener-bener duk duk duk. Kayak kaki monster. Gimana sih? Aku langsung matiin TV, langsung ke kamar. Aku langsung tutup selimut. Aku main TikTok kan di dalam biar kenceng gitu. Terus itu kan maksudnya masih jalanan situ kan di kamar aku. Masih ada suaranya duk 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 duk. Masih kedengeran. Aku mikir kan kalau orang jalan gak mungkin jalannya segede itu kaki orang. Terus kok ini masih di situ suaranya? Kan orang pasti jalan udah ke sono dong. Ini masih di situ jalannya. Aku dengerin aja sampai aku chat adik aku. Lu nginep dong, nggak bisa gua, kata. Udah deh lu tidur aja pokoknya gitu kan. Akhirnya aku tidur, terus pas bangun pagi aku cerita nih sama si teteh. Teh kemarin ada gini-gini. Iya, gua mah udah tahu, kata dia. Ya itu tuh pas itu yang di depan. Yang kata dia tinggi gede lah kayak genderuwo. Aduh, gue udah makin kayak amsyong banget nih tinggal di sini.
Terus udah kayak gitu, buat temen nih, besokannya temen aku pada main sampai jam 9 malam. Itu tuh masih jam 9 Kak. Maksudnya belum jam 12. Emang kan daerah itu sepi banget ya kalau udah malam. Kayak abis maghrib aja udah pada masuk gitu kan, namanya orang perkampungan gitu. Terus aku lagi ngobrol sama temen aku, ada lagi suara kaki itu di gang jam 9 malam. Ini aku masih mikir logikanya mungkin anak-anak pada lari-lari. Tapi kan ke anak-anak kecil tuh larinya nggak mungkin segede gitu, dan pasti ada beberapa kaki dong kalau ada anak-anak ya gak sih, kayak ada 4 orang, lah, ya gitu, kan 4 orang, 3 gerombolan. orang gitu kan. Ini cuma 1, tapi kayak telapak itu kayak kaki monster. Duk duk duk. Sampai temen aku, "Ih, itu suara apa?" katanya. Udah kemarin juga gue ada suara kayak gini, maksudnya kemarin juga aku dengar. Terus temen aku kayak, "Ih gila ya, katanya kontrakan lu serem banget." Nah itu tuh kita tuh aku tuh lagi ngebahas masalah kejadian aku sama temen-temen aku kan, lagi ngobrol, gue suka diganggu lah gini. Ada nih suara kaki itu, makin percaya dong temen aku kalau di sini serem. Terus temen aku bilang, "Coba jadi gak bisa balik." Jadi kan takut dong dia mau pada pulang, sampai dia pada nginep nih akhirnya kan nemenin aku. Jadi pas nginep tuh, kita kan udah tidur nih. Jam berapa ya? Jam 11, jam 12 lah tidur. Suara ketawa. Gitu-gitu lah ya. Temen aku sampai kayak, gimana sih namanya orang gitu, sampai kayak bangun kan, kalau tidur kita masih bisa ngedenger ya. Sampai bangun, sampai loncat pindah ke pojok, ke deket anak aku sama aku. Kan aku kaget, lu kenapa? Gila ada suara ketawa, kata dia gini-gini. Kayak sampai ngos-ngosan padahal dia lagi tidur. Aku juga dengar, cuman aku udah kayak ya gimana lagi ya, bingung kan aku juga. Tapi yang anehnya itu suami aku tuh nggak pernah diganggu. Jadi dia tuh ngeganggunya setiap aku sendiri, aku sama temen aku. Tapi kalau sama suami aku nih nggak pernah diganggu suami aku tuh. Karena kan kalau suami aku suka nggak percaya masalah gitu-gitu kan, kayak lebih cuek lah kalau cowok gitu. Nah jadi kalau aku cerita juga suami aku nggak percaya. Enggak lah, aku nggak pernah kenapa-napa kok. Aku cerita lagi masalah kaki itu, suami aku nggak percaya. Terus pas udah temen aku juga ngalamin, masih nggak percaya juga. Ini kan bukan aku doang yang ngalamin, temen aku juga dengar gitu. Terus dia bilang, padahal lu kali. Suami aku mikirnya gitu kan. Terus pas dia nonton bola tuh, waktu pas weekend nonton bola aku temenin kan, ada lagi suara kaki. Ini baru dia percaya, si suara kaki gede itu. Tapi dia nggak langsung bilang bener, cuman kayak, "Udah yuk tidur yuk." Dia langsung kayak gitu. Tuh kan bener kan, aku langsung kayak bener kan, ada kan suaranya. Maksudnya ini nggak halu, dan aku tuh bukan aku doang yang ngerasain. Udahlah biarin, dia langsung kayak gitu sama aku. Udahlah biarin, itu mah orang kali lagi jalan, masih mikir orang ya. Padahal itu nggak mungkin, orang kakinya segede gitu. Aku tahu sih dia kayaknya itu bukan orang, cuman dia nggak mau nakut-nakutin aku kan. Terus kita tidur, tapi aku anehnya setiap kali, aku kan bertiga nih sama suami aku sama anak aku. Rasanya tuh kalau sama suami aku tuh kayak nggak diganggu gitu. Nggak ada gangguan. Tapi kalau aku sendiri, ada temen aku, adik aku diganggu. Kenapa ya? Nggak ngerti aku juga, jadi kayak mungkin mereka sukanya kayak misalnya kalau ada suami aku kan cowok kali ya, kayak lebih, mungkin suami aku juga nggak terlalu percaya sama hal gitu, jadi dia lebih kayak nggak mau ngeganggu kali ya. Terus aku suka bingung ya. Tapi waktu itu aku pernah nih berdua doang sama si Teteh, anak aku lagi gak ada, nginep lah di rumah mama. Aku berdua doang sama si Teteh. Terus aku bilang, "Lu nginep aja lah di kontrakan gue." "Iya," kata si Teteh gitu kan, ini tetangga nih. Aku ngopi sampai malam. Tiba-tiba tuh dia aneh banget gelagatnya, kayak orang kesurupan. Gue sih, "Lu bingung ya, gue berdua doang bang." Di situ dia kayak ketawa kan sama gue, lagi ngomong ngebahas apa, terus dia lagi ketawa-ketawa, ketawanya aneh, ada yang beda nih ketawanya. Gue langsung kayak, "Lu kenapa?" Dia diem ngeliatin gue, mandangin gue sampai kayak melotot gitu. Kan gue langsung kayak, "Ih kenapa sih?" Gue gitu kan. Itu tuh ada 15 menit dia kayak gitu, ngeliatin gue doang, diem gak ada berkata apa-apa. Gue lari dong ke suaminya, "Istri lu kenapa sih?" Katanya lagi ketawa-ketawa sama gue, kok tiba-tiba beda. Karena kan gue tahu dia bisa kayak gitu kan. Suaminya datang sama suaminya lah, diinihin. Masuklah nangis-nangis tuh awalnya, kemasukan nangis-nangis. Tapi setiap dikasih pertanyaan gak mau ngomong, cuma nangis gitu aja doang. Akhirnya dikeluarin lagi nih, keluar sendiri gitu deh. Kayaknya dia bisa kontrol gitu, jadi bisa masuk terus keluar lagi sendiri gitu kan. Terus dia cerita nih sama gue, si Teteh bilang katanya, "Iya," kata Teteh, "itu yang ada di pohon mangga tuh," katanya. Jadi kan di rumah itu tuh ada pohon kan, ada pohon pisang, ada pohon apa, ada pohon mangga juga nih. Itu pohon mangga gede tapi gak ada buahnya, ngerti gak sih Kak? Oh. Jadi di daerah lingkungan rumah itu kan, rumah itu belakangnya kebun kan. Iya.
kayak kebun pribadi gitu loh, Kak, kayak punya rumah itu tuh kebunnya. So teteh bilang katanya, gue juga aneh tuh sama pohon mangga, dari dulu nggak pernah berbuah. Jadi berdaun doang, pohon mangganya nggak pernah ada buahnya. Tapi gede gitu pohon mangga, kan bingung ya orang. Iya. Si teteh bilang itu tuh yang ada di pohon mangga tadi yang masuk ke gua. Katanya sih kayak kuntilah gitu kan. Terus gue bilang, oh ya udah deh, gue takut tuh di situ. Nah terus si teteh bilang gini, gue mau cari makan dulu ya bentar. Itu udah jam 12, gue ditinggalin sendiri. Sedangkan abis kejadian dia kemasukan kan gak masuk akal dong, kata gue. Gue ikut deh. Udah lu tungguin aja, gak akan ada apa-apa. Nah udah gue main HP, ngerokok doang. Dia berangkat nih sama suaminya, kayak ke beli makan itu ke depan. Baru juga dia jalan gak ada 5 menit bang. Belum 5 menit. Dia kan susah banget dikabarin. Ternyata dia gak lihat HP, HP-nya di silent. Itu tuh gue lagi, pas dia berangkat gue kamar mandi nih. Kamar mandi kan gue ngerokok ya, ambil boker lah gitu. Terus udah gitu, suara ayam. Kan gue nutup pintu rumah. Suara ayam di depan teras gue. Lu bingung gak itu suara ayam, kayak ada 3 ayam di teras gue tuh kayak kok gitu. Gimana sih, kayak ayam yang lagi ketakutan. Kan kita bisa bedain ayam lagi berkokok sama ayam lagi ketakutan. Ini ayam lagi ketakutan tapi ada di teras gue, di teras depan rumah kontrakan gue. Gue teleponin si teteh nggak diangkat-angkat. Akhirnya gue beres dari kamar mandi, gue lihat dong ke jendela gini, ih ada itu ayam. 3. Gimana sih, kayak lagi bulak-balik gitu di teras, kayak ambil ketakutan gitu ayamnya. Mundur mandir. Kok kayak ambil bunyi-bunyi. Kan gue bingung ya, sampai kenceng banget. Terus gue teleponin si teteh, nggak diangkat. Akhirnya diangkat nih, mungkin dia udah nyampe kali ke tempat makan kan. Gue bilang ini ada ayam di depan teras, 3 nih lagi kayak mondar mandir kayak ketakutan gitu nih ayam. Terus dia bilang kayak, udah tunggu. Dia langsung gitu kan, udah tunggu, lu tunggu di kamar deh, tunggu di kamar. Gue tunggu di kamar nih, masih tuh ayam masih kayak gitu. Pas gue diem, kok gue kayak ngerasa ada yang ketawa kecil ya, kayak ada orang ketawa gitu. Tapi di deket telinga gue, ngerti gak sih lu? Gue kan lagi diem kan main HP, nungguin teteh balik kan. Itu di deket telinga gue tuh kayak bener-bener gitu, kayak ngenyeh gitu loh ketawanya, ngerti gak sih lu? Kan gue langsung kayak, ih anjir udah ayam masih kayak gitu nih. Gue teleponin lagi terus-terusan. Akhirnya datang nih dia, ngetok-ngetok kaca, bel. Gue buka kan, pas gue buka ayamnya nggak ada. Jadi kan gak lama itu kan gue masih denger tuh ayam kan bolak-balik kayak rame gitu, kayak ketakutan nih ayam nih. Kayak ayam mau berantem tapi nggak berantem, tapi kayak ketakutan gitu. Takut dikepung gitu loh. Pas si teteh ngetok-ngetok jendela gue buka, gak ada ini ayamnya, pada gak ada. Gue bingung, cepet banget ini ayam berangkatnya. Iya gak sih? Terus si teteh bilang, mana ayamnya? Kata dia. Sumpah gue gak bohong, tau gitu gue VC deh. Maksudnya tau gitu gue VC dia, tau gak, gue gak kepikiran gitu ya, kan gue cuma nelpon doang. Terus dia bilang, ini gak ada, kata dia. Ih gak tahu deh, gue halu kali lah, gue bilang gitu. Tapi ada ayam, gue denger. Gue bilang, malah tadi pas gue di kamar nunggu lu ada yang ketawa. Terus dia bilang, ketawa gimana? Ya ketawa kayak ketawa ngejek gitu, tapi kecil banget. Oh masih ada kali yang tadi masuk ke gua, kata dia gitu kan. Udahlah diemin aja, kata. Makan nih kita kan, kita tuh sampai jam 2. Jadi kan dia tuh punya anak ya, si teteh tuh punya anak 3. Anaknya udah pada tidur 3-3-nya kan di kamar. Suaminya ikut makan di kontrakan gua. Kita pada makan nih ramean bertiga. Suaminya ke kamar, ke rumah ngambil minum. Terus dia tuh baru nyampe depan pintu, baru ngambil minum kan ke belakang. Tiba-tiba dia pintu kamar mandi kan seng gitu kan. Ini pintu kamar mandi gubruk. Anjir, gak kayak ada yang goyang-goyang. Suaminya baru lagi megang minum sampai pecah, sampai lari. Lu lihat itu di kamar mandi kita, katanya, maksudnya pintu kamar mandi, lu lihat, buru lu lihat. Gue lihat nih berdua kan sama si teteh nih, bertiga nih sama suaminya. Gue lihat begini kan di lorong, terus kamar mandi di belah sini kan. Itu gue lihat pintu kamar mandi lagi digini, tuh, gimana sih, kayak lagi di dorong-dorong, dibanting-banting. Tapi itu nggak ada orang kan? Nggak ada angin, nggak mungkin angin bisa ngebanting pintu, iya gak sih? Itu lama banget, sampai 15 menit lebih. Gue ngeliatin doang, setnya sampai keluar lagi, sampai merinding tuh gak? Setnya langsung kayak, anak-anakku pindahin ya ke kontrakan lu, gue pindahin aja. Dipindahin lah anak-anaknya nih, satu-satu dibangunin kan, dipindahin ke kontrakan gue. Itu masih ngegebrek-gebrek itu pintu kamar mandi. Gue bingung kan, marah apa gimana, kayak orang marah gimana sih ngebanting pintu. Iya. Terus teteh kayak ngomong lah, teteh, lu jangan kayak gitu deh, kata teteh gitu. Sini deh, katanya, lu mau apa sih sampai kayak gini maksudnya. Terus tiba-tiba diem. Jadi pas teteh udah ngomong gitu, kayak pelan gitu, kayak dibanting pelan kan, tadi kenceng pelan. Terus tiba-tiba kan si teteh tuh kan kayak punya galon-galon kosong gitu, disusun ya, jatuh itu brak, 3-3-nya. Hilang gak lu?
Itu gue ngeliatin doang, cuman bisa ngeliatin ngerokok ambil dibuang tuh gak. Gue kaget anjir, itu kan tadinya kan maksudnya kalau mau jatuh dari tadi aja, ya nggak sih? Ini pas pintu udah nggak terlalu dibanting-banting, si teteh udah ngomong keras gitu kan, kayak udah nantangin lah ya. Lu mau apa sih? Keluar deh lo, katanya, nggak usah kayak gini, katanya ke gua, katanya. Udah gitu tiba-tiba pada jatuh tuh galon-galon yang di atas rak-rak. Gua sampai kaget gitu kan, anjir ini kenapa? Gua udah gak masuk akal. Itu udah mau tahun baru kan. Terus besokannya gua nginep di rumah mama 2 hari. Gua udah gak berani nih ke kontrakan. Udah parah banget soalnya, kata gua udah parah ini mah, kata gua. Cerita lagi ke suami, gak percaya lagi. Akhirnya si teteh ngehubungin gua kayaknya mau pindah, kata dia gitu kan, lagi mau beres-beres, kata dia. Ih lu jangan gitu dong, terus gue gimana kan, gue mikirnya gue belum pindah kan. Betul. Gak, ini mah udah gak main-main soalnya, kata dia gitu, soalnya dia udah parah banget, kata dia. Terus gue bilang, udah deh bentar, gue mau ketemu dulu, gue bilang gitu. Terus aku kontrakan, ketemu dia bentar, terus anaknya tuh nangis-nangis mulu nih. Anaknya cewek kan masih seumuran anak aku kan, masih 3 tahunan tuh. Nangis-nangis itu kan lagi beberes tuh, karena besok dia mau pindah kan, lagi beres-beres. Anaknya tuh nangis, badannya panas gitu, gimana sih, kayak bener-bener kayak ketumpangan gitu. Akhirnya aku bingung, karena dia juga bingung, karena dia kan bisa lihat juga nggak bisa ngobatin anaknya gitu kan. Kalau sedarah katanya nggak bisa. Ini anak gue juga kayaknya ketumpangan nih, gara-gara malam kemarin ada kejadian ini, kata dia. Terus gimana? Lu ada kenalan nggak nih yang bisa ngebantuin, katanya. Akhirnya aku ada nih kenalan si ibu kan, dari papa juga, si ibu yang bisa ngobatin lah. Datang nih si ibu, kan si ibu belum pernah ke kontrakan kan. Aku Sherlock dong, maksudnya buat ngobatin anak teteh ini yang ketumpangan. Aku Sherlock, dan aku mikirnya setiap aku pesen Grab, Gojek tuh pasti Sherlocknya di titik, di tempat gitu, di kontrakan aku. Si ibu tuh sampai nelfonin, Kak ini di mana ya kak, kok ibu nyasarnya jauh banget. Jadi kata dia, jadi titiknya tuh jadi jauh banget. Pas aku lihat juga, kok titiknya jadi jauh banget. Jadi si ibu tuh kayak di bawah, kayak muter gitu loh. Terus dia bilang, coba deh kak, teleponan aja arahinnya, jangan di maps. Kayaknya ibu kayak gak dibolehin datang ke situ. Kayak gak dibolehin ngobatin, gimana sih bang? Iya, gak boleh kayak ke situ. Ya, disasarin lah. Iya, disasarin tuh. Terus gue bilang, ya udah deh bu, teleponan. Ya udah teleponan tuh, akhirnya nyampe nih. Pas nyampe, astagfirullahaladzim, si ibu langsung ngomong gitu, baru nyampe, belum turun motor. Masih di motor, astagfirullahaladzim. Terus aku kayak, kenapa bu? Kak kamu bener betah tinggal di sini? Langsung ngobrol gitu kan, aku bingung ya. Kenapa bu? Ini rumah ini ya? Aku langsung gitu kan. Ya ampun, pantesan ini mah jalan lalu lalangnya setan. Langsung kayak ngomong kasar gitu. Ini mah jalan lalu lalangnya setan, katanya kontrakan kamu teh, kata dia gitu kan. Aku langsung kayak, aduh aku bingung lagi kan. Diobatin lah nih anaknya. Bener ketumpangan. Kita cerita juga kejadian yang kita lihat kan. Kata si ibu tuh bawain kelapa apa-apa, jadi kayak kelapa tua gitu loh. Coba beliin kelapa tua dulu. Beli nih suaminya. Terus kata si ibu, siapa yang mau naik? Kata jadi kayak ngasih pertanyaan gitu loh kita. Mau dia tuh apa? Mau dia apa? Akhirnya aku yang naik dong. Ini kan kelapa bulat ya bang. Aku naik di atas kelapa gitu. Duduk apa diri? Berdiri. Jadi kaki aku di atas kelapa. Oke, paham. Terus ibu nanya, ibu yang ngasih pertanyaan, ini dari yang depan bukan? Gitu-gitu lah. Kalau ke kanan iya, ke kiri enggak gitu kan. Kanan. Terus ditanya lagi maunya apa? Kenapa ngeganggu terus? Seneng ya? Iya. Muter lagi tuh. Terus dia bilang, kamu punya tuan ya? Maksudnya kamu punya bos ya? Maksudnya dia punya bosnya gitu. Iya, muter lagi. Terus sampai si ibu tuh juga tahu itu rumah tuh ada sesuatu kayak rumah pesugihan gitu. Bos kamu gak tinggal di sini ya? Iya, muter lagi. Kamu kenapa ditaruh di sini? Kamu disengaja dikasih tempat atau dikasih rumah ya di sini? Iya. Ini rumah kamu ya? Yang di depan? Iya. Terus saya muternya iya terus. Jadi pas aku turun tuh aku kayak ngerasa tuh kayak ada. Jadi pas aku naik ke kelapa itu kayak ada yang gini loh, kayak yang nemplok di ini aku, kayak ada yang megang gitu ya. Kayak ada yang nyengkram gitu kan, kerasa ya. Itu tuh muter dengan sendirinya iya gitu kan. Aku cuma dipegangin tangan si ibu kan, muter ke kanan. Kalau iya gitu iya terus. Jadi berarti bener dong, bukan cuma satu, maksudnya bukan cuma satu orang yang bilang itu rumah ada sesuatu. Jadi si ibu yang temannya papa juga yang bisa ngomong juga kalau rumah itu. Akhirnya lebih detail nih sama si ibu, pesugihan apa. Terus si ibu bilang, ini parah banget nih katanya gitu. Kita ngobrol, kenapa sih ibu? Katanya, kakak pindah deh kak kalau bisa, buru-buru pindahnya. Kalau bisa lusa atau besok lah pindah, cari rumah. Belum ada persiapan, aku bingung kan.
Terus aku bilang ya udah di rumah mama dulu deh, soalnya ibu takutnya apa, kamu kan punya anak kecil, takutnya ini tuh anak kamu juga diinihin gitu, maksudnya kayak dicirin apa gimana kan sama makhluk-makhluk itu. Emang kenapa, pesugihan apa sih emang orang ini, aku bilang gitu kan. Wah parah, ini mah udah lama. Jadi dia tuh kata si ibu kan emang punya mata batin gitu ya, punya anak-anak ambar juga kan. Jadi dia bilang dia itu kayak pesugihan tuh udah dari tahun 80-an, turun-temurun gitu bang, ngerti gak? Iya, jadi iya, kakek, iya. nenek, Terus cucu, anak, aja ya? cucu, iya terus. Jadi buset. tuh nggak bisa lepas. Jadi katanya si ibu nggak kenal sama orangnya, cuman karena si ibu bisa lihat tempatnya begini dan si ibu tahu aura negatif, si ibu bilang katanya ini tuh emang turun-temurun. Jadi dari tahun 80 nih misalnya ya, kakeknya atau neneknya ke anaknya ke cucunya terus, jadi nggak boleh lepas. Terus gue bingung, pesugihan apa? Kan biasanya yang gue tau kan cuman kayak monyet apa gitu-gitu kan. Dia bilang enggak, ini mah makhluk astral, kayak misalnya ke genderuwo, tapi nggak cuma genderuwo doang, Banyak. kunti gitu, ngerti gak lu? Banyak, jadi sarangnya setan doang di situ. Dan dia juga kata si ibu kayaknya tuh ini orang tuh nggak cuma pesugihan doang, kayak yang sekte-sekte gitu, ngerti gak sih lu? Sesat. Dari situ gak lama gue cari kontrakan langsung pindah, seminggu dari kejadian si ibu bilang gitu. Gue langsung pindah tanpa ada basa-basi, tau gak? Kan gue pindah tuh malam tahun baru ya, kan itu kan udah Desember kan. Gue malam tahun baru gue pindah. Sampai suami gue bilang, kamu kenapa sih pindah buru-buru? Bisa gak sih nanti aja, maksudnya tanggal 1 aja atau tanggal 2? Nggak bisa, harus sekarang. Karena aku udah dapat kontrakan baru. Aku mau pindah segera, tau gak sih? Gak mau dilama-lamain. Terus akhirnya kata suami aku teh, ya udah nanti aja, maksudnya tanggal 1 aja. Kita kan ada acara dulu kan, maksudnya acara tahun baru. Udahlah aku nggak usah ikut acara, aku mau pindahan. Pokoknya gue pindahan ngemas-ngemas sendiri tuh siang-siang. Buset. Nah udah kan gue udah tahu nih itu rumah ada apa kan. Pas gue lagi sendiri, jadi suami gue tuh lagi di rumah mertua gue, lagi kayak mau acara gitu kan, tahun baru malamnya. Gue siang-siang kemas-kemas, terus yang gede-gedenya gue nanti minta bantuan sama saudara gue yang cowok, kayak TV apa gitu-gitu. Gue ngemasin baju-baju apa segala macem kan. Pas gue lagi kemas-kemas nih siang-siang bolong, mungkin karena gue udah tahu di situ ada apa, jadi suges kan kak. Terus udah gitu sore menjelang mau maghrib, enggak sih jam 4-an lah ya. Gua mau ini nih udah beres nih ngemas, gua lagi telepon saudara gua kan si Upi. Pi, cepetan deh lu bukain kompor itu gas apa segala macam sama TV, AC gitu-gitu kan. Iya bentar kata dia, gua OTW. Saudara gua lama nih OTW-nya kan. Gua kesel, gua sebat dulu nih. Udah maksudnya gua udah beres kemas-kemas kan, cuma tinggal yang gede-gede doang. Tiba-tiba pas mau ke kamar mandi, gua sampai gak jadi kan, gua megang HP dong. Gua megang HP ambil ngerokok kan. Gua mau ke kamar mandi. Gila, di depan kulkas gua, ini kan kayak lorong, ini kulkas gua kan. Itu ada cewek rambutnya panjang sampai ke lorong. Ngerti gak sih lu, gue diliatin. Yang gue mikirnya, kan gue selama ini diganggu gak pernah diliatin. Ini diliatin. Kayak mungkin mereka mikirnya, oh lu pindah gitu, ngerti gak sih? Lu udah tahu ada apa di situ terus lu pindah gitu, ngerti gak sih? Kayak ya gue kan mikirnya takut dong. Itu gue nggak ada kayak pakai lama, gue langsung tutup pintu, kunci, gue langsung ke rumah nyokap gue. Gue nggak bawa apa-apa, bener-bener langsung tutup pintu, dikunci ngasal, tau gak sih? Kan di situ masih ada orang bang, masih ada kayak di depan kontrakan gue tuh masih ada ibu-ibu pada ngerumpi, gimana sih? Iya. Gue kaget, gue nge-freeze banget, bener-bener kayak di depan kulkas gue, terus rambutnya panjang. Hitam tau gak sih, sampai kayak ke lorong gitu, ke lantai. Berarti sampai ke dapur? Enggak, jadi kan dia posisinya ada di dapur, kan ini lorong. Oh, ke arah depan ya? Oh. Jadi dia ini lorong, gua mau ke dapur, ke arah kamar mandi, dia ada di kulkas gua. Tapi gua nggak lihat mukanya, cuma rambut doang panjang tuh gak. Gua langsung lari, kayak gitu. Akhirnya gua pindah lah ke tempat yang lebih nyaman. Dan di kontrakan baru nih gak ada kejadian, aman? Enggak, aman. Aman. Nyaman. Berarti totalnya tuh berapa lama itu kan? Hampir 2 tahun kali ya, 1 tahun setengah kali gue diganggu. 1 tahun setengah, itu yang diganggu? Iya, yang di kontrakan lama. Full malah? Full. Sampai akhirnya gue tahu di situ ada apa kan. Ada apa? Yang tadinya gue cuman diganggu-ganggu suara, apa, sampai akhirnya tahu sampai ke dalam-dalam. Sampai ditampakin juga kan ya, saat mau pindahan itu? Mau pindahan itu, ditampakin yang tadinya enggak. Enggak, kayak lo ngapain pindah lo, nih gue nih, kayak gitu kan bahasanya. Ini gue selama ini nih, gitu kan. Oke. Terus juga kan, ternyata itu kan sumbernya ini dari rumah depan. Yaitu rumah pesugihan lah bisa dibilang. Iya, bisa dibilang ya, karena aku juga nggak mau seuzon, cuman ini kan kata beberapa menurut orang. Itunya ya, menurut yang bisa tuh. Beberapa orang yang bisa kan kayak gitu. Betul, dan itu ternyata katanya
Jadi kayak pusatnya setan semua tuh situ tuh. Karena katanya juga nggak cuma pesugihan, dia kejauhan juga katanya orangnya. Yang pemilik rumah itu, walaupun mungkin si ibu nggak kenal siapa, cuman katanya nggak cuman, mungkin kan lo orang yang bisa kayak gitu kan bisa detail ya taunya. Gak cuma tahu dia pesugihan doang. Oke, Kak, apa mungkin yang punya rumah itu yang nenek-nenek ngelus kucing? Bisa jadi kayaknya arwahnya kali ya, karena kan itu turun-temurun kata si ibu ya. Iya. Kan turun-temurun dari nenek, leluhur, nenek, kakek, cucu. Anak cucu gitu kan. Cicit. Pokoknya nggak boleh lepas lah ya, nggak boleh nggak diterusin mungkin kali ya pesugihan atau gimana. Oke, tapi yang jadi pertanyaan itu sebenarnya ini pesugihan apa ya? Maksudnya kan ada yang buat kaya ya. Ada yang mungkin pengen buat kaya atau buat, karena kan itu keluarga kayak keluarga gitu kan, nggak boleh putus. Mungkin buat kaya kali ya bang. Iya, kalau kayak kayak banyak kan kayak gitu ya. Saya kan itu rumah aja gede bang, gede banget itu rumah. Walaupun rumahnya nggak tingkat tapi kan gede, terus dia belakangnya punya lahan gede, kebun gitu. Wah, berarti yang bikin luasnya tuh kebunnya Dan itu kan. kayaknya itu kan rumah kosong. Mungkin rumah asli orangnya kan kita nggak tahu lebih gede Di mana? Di mana dan kita nggak tahu siapa. Dan siapa? Oke, tapi itulah ya udah turun temurun tuh. Bahkan RT aja nggak tahu itu rumah punya siapa. Tuh harusnya RT tahu ya, itu juga misteri tuh. Itu juga harusnya aneh. Yang gue anehin tuh setiap gue tanya ke Pak RT, gue juga nggak tahu siapa yang punyanya, cuman emang udah kosong 10 tahun kata dia. Aneh kan? Dan gue kebayangnya sih Kak, rumah yang 10 tahun nggak ditempatin tapi dia masih kayak kokoh gitu dan ya. Dan bangunannya tuh gini bang, kayak bata-bata gitu temboknya. Oh, bata merah. Bata merah, kayak bata-bata gitu, bukan tembok biasa. Bukan kayak model kekinian. Bukan, rumahnya tuh kayak rumah kayak Belanda gitu nggak sih? Oh, kalau Belanda kan putih ya, bata putih. Kalau ini merah. Orange gitu, Orange merah gitu, tapi gede dan kokoh. Gede kokoh. Seharusnya misalkan emang itu bata beneran ditinggal 10 tahun kan lapuk ya. Kalau dipikir-pikir logika kan kayak gitu kan. Bolong, misalnya kan. Pastilah. Ini enggak bener-bener kayak rumah ada penghuninya aja. Ngerti gak sih, aneh kan? Itu sih. Terus juga yang takutnya juga ke bayi ya kayak. Ke anak gue-nya. Ke anak gitu kan, takut nanti gimana. Soalnya itu kan 1,5 tahun itu nggak waktu yang sebentar loh. Iya lama, itu cukup lama. Apalagi dalam tiap hari itu pasti ada kejadian. Iya pasti ada. Walaupun misalnya seminggu atau berapa minggu enggak, tapi pasti nanti ada pasti lagi. Pasti ada per bulan lah ya, setiap bulan tuh pasti ada gitu. Terus juga ternyata kamar nomor 1 berarti ya, kontrakan nomor 1 ini udah lama juga nggak ditempatin kan? Udah lama nggak ditempatin. Oke, gue masih ngebayangin sih situasi tadi kan ada turunan, kontrakan. 4 ngejejer. Berarti yang kontrakan nomor 2 juga baru keisi juga kan? Iya, baru keisi. Jadi cuma 2 tuh tadinya yang ditempatin. Duluan nomor 2 apa nomor 1? Aku dulu. Nomor 1 dulu. Gak lama baru nomor 2 sebulan kemudian. 3-4 masih tetap? 3-4 itu kan si teteh yang 3 ya? Iya. Yang keempat itu udah lama 2 tahun. Yang anehnya yang keempat itu nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah ada apa-apa gitu. Oh, dan dia ngerasa nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi akhirnya kan dia tahu juga tuh, karena kan kita kan suka ngumpul. Iya. Terus kan waktu itu aku bawa si ibu juga kan yang bisa kayak gitu. Denger lah kali dari kuping ke kuping gitu kan tetangga. Nanya-nanya, akhirnya gak lama dia juga pindah. Pindah juga? Malah dia pindahnya lebih dulu. Oh, lebih dulu? Duluan dia. Terus habis itu si teteh, seminggu kemudiannya baru aku. Buset. Jadi kosong tuh. Kosong tuh 4-4-nya tuh. Oke, mungkin teman-teman semua pengen ngontrak sono, hubungin aja dah ya kan. Habis ngontrak sono sebulan deh, baru cerita di sini. Iya. Tapi nomor 1 kontrakan nomor 1, kontrakannya kabel dulu. Nomor 2, nomor 3 juga bisa jadi diganggu juga. Bisa jadi. Nah, tapi itulah teman-teman semua, namanya kontrakan kita nggak ada yang tahu ya kayak. Dulunya itu bekas apa, rumah itu bekas apa, apakah lahan kosong yang kemudian katanya kan ada sumur tua diuruk, biasanya tuh ya. Iya, biasanya. Terus bikin kontrakan, terus ada makam diuruk. Iya, makam. Jadi kontrakan. Malah ini bukan dari sumber kontrakan tanahnya ya, bukan tanah kontrakannya. Iya, malah dari seberangnya. Ini kan sumber masalahnya. Sumber masalahnya itu, tapi mungkin nanti akan digusur, tapi nggak mungkin juga 10 tahun. Nggak mungkin, iya, dan RT aja nggak tahu siapa pemiliknya. Iya, misalkan RT tiba-tiba gusur, bisa dituntut RT-nya nanti. Kan harus persetujuan yang pemilik. Iya. Tapi RT juga nggak tahu pemiliknya siapa. Itu pagar, itu kan kayak ada pagar gitu ya di rumah seberang. Pagar tuh nggak pernah digembok, ngerti gak sih lu? Cuman di slot doang si pagarnya. Jadi bisa aja dong orang masuk, diem di teras atau gimana. Iya, seharusnya digembok dong kalau di lama. Harusnya kalau misalnya udah lama, terus gak ada penghuni, ngapain di slot doang? Iya. Ini cuma di slot doang. Jadi orang bisa masuk, ya nggak sih? Kalau orang yang nggak tahu. Oke Kak, kalau boleh tahu 1 kali lagi Kak, pengalaman apa yang benar-benar nggak bisa dilupain di saat ngontrak di situ? Yang benar-benar wah nyerang ke anak. Parah gitu. Iya.
yang benar-benar kayak nggak bisa dilupain banget sih, yang pas ditunjukin wujud. Yang mau pindah itu ya? Dan aku tuh udah ditunjukin wujudnya itu kan udah tahu di situ ada apa dan itu rumah apa. Kenapa nggak dari awal ya? Biar langsung Kenapa pindah nggak gitu. Iya, kenapa nggak dari awal tuh taunya. Jadi yang paling berkesan dan benar-benar keinget sih aku dikasih tunjuk wujudnya, sama aku udah tahu lagi rumah itu tuh rumah apa. Oh iya, malah sempet ngundang itu kan si ibu itu ya. Karena kan awalnya aku belum tahu, belum pernah ditunjukin tuh. Pas aku belum tahu di rumah seberang ada apa atau tempat apa, aku kan belum tahu. Nggak pernah ditunjukin, cuman suara atau benda jatuh atau apa gitu-gitu kan. Nah pas udah tahu malah ditunjukin. Iya. Jadi mungkin dia semakin kayak ditantang kali ya mereka. Lo udah tahu gue nih. Lo udah tahu gue, lo kenapa pindah, mungkin gitu ya. Pindah. Gue wujudin lah. Jadi dia lebih nunjukin diri dia kali ya. Mendingan sekalian aja ditunjukin gitu kali ya. Bisa jadi, ya kan? Karena kan udah kepalang kita udah tahu di situ ada apa kan? Iya, nah mungkin yang nunjukin ke Abel itu yang rambutnya panjang silakan komentar deh, siapa itu nonton ya kan? Iya bener. Oke. Sebelumnya terima kasih banget nih Kak, udah sama-sama, menceritakan Kak. pengalamannya ketika salah satu ngontrak di salah satu daerah Bogor Kak ya. Dan ternyata itu sumbernya bukan dari kontrakannya, namun dari seberangnya atas Rumah pengakuan kosong. juga yang warga-warga situ ya. Dan orang yang bisa, beberapa orang nggak cuma satu. Betul, dan itu juga ternyata rumah tersebut adalah rumah pesugihan yang secara turun-temurun terus berlanjut. Oke, mungkin kita akhiri dulu nih Kak, video nih Kak. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Abel ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau nyari kontrakan, mau pindah kontrakan, ataupun mau beli rumah gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Abel. Sama-sama Kak, makasih juga. Ya, bungkus.